Yes, akhirnya Coldplay confirm bakal manggung di Jakarta pada tanggal 15 November 2023 nanti dan penjualan tiketnya akan dimulai pada tanggal 17 Mei 2023 ini. Yang bisa dibilang ya hitungan hari lagi lah ya gitu. Nah, tapi selain ini menjadi momen first time mereka, mungkin hal-hal yang gue jelasin di video ini bisa banget kalian jadiin alasan untuk tidak melewatkan konser Coldplay yang masuk dalam rangkaian Music of the Spheres Tour. So, langsung aja kita masuk di What's the Story. Where the magic happens. Ya, mungkin itu kalimat yang akan selalu gue sematkan ke setiap konser atau penampilannya Coldplay. Karena ya tiap kali gue nonton YouTube gitu ya, itu tuh rasanya kayak kita diajak ke dimensi lain. Nah, kebayang gak lo kalau misalnya lo bisa nonton langsung Coldplay di depan mata lo nih gitu. Pastinya bener-bener kayak experience yang priceless lah. Nah, sayangnya di tahun 2019 kan Coldplay sempat nih mengeluarkan statement kalau mereka tidak akan menggelar tour sama sekali sampai mereka benar-benar menemukan cara bagaimana menggelar tour yang ramah lingkungan. Dan meskipun butuh waktu beberapa tahun, akhirnya Coldplay menemukan cara untuk menggelar tour mereka yang ramah lingkungan dan Jakarta masuk dalam salah satu kota perhentian Coldplay dalam rangkaian Music of the Spheres Tour. Jadi selain akhir tahun kemarin mereka mengumumkan rangkaian tour Music of the Spheres Tour gitu. Nah, websitenya mereka ini juga mengalami perubahan yang bisa kalian lihat di sustainability.coldplay.com gitu. Di mana Coldplay menjelaskan ada 3 aspek yang dikedepankan dalam rangkaian tour ini. Pertama adalah reduce. Coldplay ingin mengurangi konsumsi dan emisi CO2 atau karbon dioksida sebesar 50%. Dan kemudian poin kedua ada reinvent, di mana Coldplay mendukung dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan sekaligus bisa bertahan lama atau memiliki sustainability yang panjang. Dan poin yang ketiga itu adalah restore, di mana Coldplay ingin membuat turnya punya manfaat untuk lingkungan. Itu kenapa mereka juga mau mendanai portofolio proyek yang berbasis alam dan teknologi demi mewujudkan misi mereka dalam mengurangi emisi karbon dioksida dari setiap produksian tour. Ya, kalau karbon dioksida atau CO2 di konser kan paling cuma asap-asapan atau kayak kembang api gitu. Emang segitu pengaruhnya ya buat lingkungan? Well, sebenarnya bukan cuma karbon dioksida itu aja yang pengen dikurangi Coldplay dalam setiap produksian tour mereka. Kayak misalnya nih, big screen, rangka panggung, dan beberapa hal atau elemen lainnya yang ada dalam setiap produksian tour, itu kan terkadang menggunakan material yang bisa dibilang meninggalkan sisa limbah atau menggunakan material-material yang sulit untuk didaur ulang. Nah, itu kenapa Coldplay akhirnya berpikir dan gimana caranya tuh kita nyari alternatif untuk bisa menggunakan material yang minim limbah tapi tetap ngebuat produksian tour mereka tuh selalu on track gitu, kayak tour-tour sebelumnya. Nah, hal-hal tadi itulah yang ingin dikurangi Coldplay dan secara nggak langsung, itu menjadi tantangan berat untuk Coldplay dalam menggelar produksian tour mereka. Dan ternyata hal ini juga diakui oleh Misty Buckley yang menjabat sebagai production designer dalam tour Coldplay. Jadi ia tuh berkolaborasi dengan lighting designer yang bernama Sooner Routhier. Sooner Routhier, ya kalau misalnya gue salah nyebut, kalian langsung benerin di bawah aja kali ya. Gitu. Untuk membuat inovasi baru dan mengurangi beban produksi dalam setiap turnya Coldplay. Mulai dari mengurangi material besi yang bisa didaur ulang, transportasi yang ramah lingkungan, sampai gimana caranya tim produksinya Coldplay itu tuh bisa bikin LED screens yang inovatif, tapi nggak nyisain banyak limbah. Selain itu juga dalam wawancara bareng Projection Lights and Staging News, semua personel Coldplay itu ikut langsung dalam mengkonsep setiap detail tour mereka. Terutama tour yang ini ya, Music of the Spheres Tour. Well, dalam webnya, Coldplay juga mengatakan kalau mereka udah bekerja sama dengan DHL untuk memfasilitasi transportasi mereka, yang pastinya untuk mengurangi beban logistik, emisi, dan hal-hal lain yang dianggap akan mencemari lingkungan. Selain itu juga Coldplay akan memakai biofuels sebagai bahan bakar untuk pesawat ketika mereka harus menempuh perjalanan di udara, dan kendaraan listrik ketika Coldplay harus menempuh perjalanan darat. Terus kalau soal experience di konsernya gimana? Ya, ini nih hal yang paling gilanya. Jadi, si Misty Buckley yang tadi gue sebutin itu, dia bilang di wawancaranya sama PLSN kalau konsep konsernya ini terinspirasi dari filosofi Music of the Spheres sendiri, di mana matahari, bulan, dan planet-planet lain tuh menghasilkan suara dan harmoni yang sebenarnya tuh nggak bisa kita dengerin dengan telinga awam. Tapi suara-suara itu tuh bisa kita rasakan dengan jiwa kita. Agak lain emang, tapi ya itu, adanya. Cuma sebenarnya nih, yang paling gilanya adalah
tim produksi Coldplay itu sampai melakukan riset soal suara di luar angkasa, kemudian juga wormhole atau bahasa Indonesianya lubang cacing yang ada di luar angkasa, kemudian juga musik itu sendiri, sampai ke nuansa-nuansa di setiap planet dan bahkan bahasa alien. Ya, kalian nggak salah dengar, bahasa alien. Nah, semua elemen itu akhirnya menghasilkan konsep yang akan menyajikan pengalaman festival musik ala-ala alien di luar angkasa, terus juga bakal ngasih perasaan cinta, juga manusia gitu kan, atau lebih tepatnya bercerita tentang manusia dan kebersamaan kita sebagai human being gitu. Makanya secara lighting, visual, tata panggung, sampai arsitektur properti di panggung itu jadi hal krusial dan detail banget yang harus diperhatikan oleh Coldplay beserta tim produksinya, dan pastinya wajib ramah lingkungan. Oke, karena kita bicara soal experience konser, pastinya kita juga nggak akan mungkin melewatkan yang namanya panggung. Nah, di panggung konser Coldplay sendiri, ini tuh bakal mengusung tema-tema planet bulat, bukan planet datar yang dipercaya oleh kaum flat earth. Nah, lu bayangin ya, lu nonton konser, di panggungnya itu tuh bentuknya bulat, terus tiba-tiba di tengah itu ada runway. Nah, di runway itu tuh si Chris Martin bakal keluar, bakal lari-lari, terus dia bakal berinteraksi sama penonton. Nggak pernah kan lu nemuin panggung yang bentuknya tuh bulat kayak planet, terus tiba-tiba Chris Martin keluar tuh dari planet itu tuh kayak alien. Jadi ini nih hal yang paling gila menurut gua. Nah, nggak cuma itu aja, soal lighting juga. Itu tuh nggak berhenti cuma di panggung. Seperti biasa, penonton konser bakal dikasih gelang LED yang connect atau terhubung sama tim produksi dari Coldplay. Jadi lampu gelangnya itu tuh bakal ngikutin vibes dari setlist musik yang dibawakan Coldplay, dan ya, LED gelang yang dikasih ke penonton atau mungkin kalian yang nonton gitu, itu juga bisa didaur ulang. Karena balik lagi dengan konsepnya Coldplay dalam tour ini, semua hal dalam produksi mereka itu harus ramah lingkungan dan harus bisa didaur ulang. Oke, kalau tadi soal konsep dan experience di atas panggung, gimana dengan special effects? Nyatanya aspek yang satu ini juga benar-benar mendapatkan perhatian yang sama dari Coldplay dan tim produksinya. Jadi, ada yang namanya David Kennedy dari Strictly FX. Dia mengatakan kalau dia bakal mempersiapkan laser, api, konveti, sampai balon yang gak cuma minim emisi, tapi juga bisa ngelebihin peralatan standar dan pastinya bisa didaur ulang. Simpelnya gini, kayak ini ada lampu gitu, cahayanya anggapnya ini 100% gitu. Kalau misalnya lampu ini dibikin dari alat-alat yang ramah lingkungan, mungkin output yang dihasilkan tidak akan seterang ini. Tapi tim produksiannya Coldplay dan Coldplay sendiri udah menemukan cara bagaimana mereka membuat lampu atau laser dari bahan-bahan yang ramah lingkungan dengan hasil yang benar-benar bahkan bisa melebihi terangnya dari lampu standar gitu. Jadi ya bisa dibilang ini project yang cukup gila lah ya. Tapi apakah udah? Ternyata belum gitu. Karena Coldplay juga akan menyediakan satu area khusus yang memanfaatkan tenaga penonton atau kalian yang datang ke konsernya nanti pada tanggal 15 November. Simpelnya gini, dia konsernya Coldplay nanti, itu tuh akan ada satu area di mana penonton bisa naik sepeda dan joget di lantai khusus yang akan menghasilkan tenaga kinetik. Nah, tenaga kinetik itu nantinya bakal dikonversi menjadi suplai tenaga yang disalurkan ke panggungnya Coldplay. Selebihnya, Coldplay akan bekerja sama dengan pihak venue untuk tidak menjual air minuman kemasan plastik sekali pakai, dan mereka akan menjual merchandise-nya tanpa menggunakan material plastik. So, ya, ini momen yang tepat dan gak bisa lo lewatin gitu. Selain ini first time untuk Coldplay datang ke Indonesia, lu juga bakal ngedapetin experience konser ala dimensi lain, dan secara nggak langsung udah ngebantu lingkungan di mana kita tinggal ini tuh jadi jauh lebih hijau dan lebih bersih. Dan kalau misalnya kalian punya saran untuk kayak, Bang, coba bahas tentang ini deh di next video gitu, atau bahas yang ini deh, kalian langsung tulis aja di kolom komentar di bawah, karena pastinya bakal gue baca bareng sama tim yang ada di belakang kamera. Oke? So gue Nathan pamit bareng Happy Wahyudi yang ada di belakang kamera. Sampai berjumpa di What's the Story berikutnya.